Selama ribuan tahun sepanjang sejarahnya, Yerusalem telah dihancurkan setidaknya 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut serta direbut kembali sebanyak 44 kali. Tapi apa yang membuat Yerusalem begitu diperebutkan selama ribuan tahun? Apa yang membuat Yerusalem begitu krusial sampai jutaan nyawa melayang demi yang bisa kita bilang beberapa jengkal wilayahnya? Apa arti Yerusalem bagi peradaban yang memperebutkannya? Mulai dari era Mesir kuno munculnya bangsa Kanaan dan kerajaan Yehuda, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, kekristenan, peradaban Islam, kedelapan perang salib, penaklukan Ottoman sampai konflik Zionis Israel dan Palestina modern. Apakah kota Yerusalem diperebutkan karena manfaat nyata dari sumber daya dan letak strategisnya, atau hanya murni karena narasi yang telah menyertai peradaban manusia selama ribuan tahun? Hari ini Yerusalem tidak hanya dianggap penting bagi peradaban di sekitarnya, tapi seluruh penjuru dunia dan 7 benua menganggap Yerusalem begitu khusus dan berharga. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas lebih jauh sejarah panjang kota paling penting di dunia. Satu-satunya kota yang menjadi sengketa 3 agama besar dunia, kota paling diperebutkan di dunia. Tapi lebih dari itu, seistimewa apa Yerusalem sebenarnya? Disclaimer, video ini disusun sebisa mungkin dari perspektif sejarah, sambil tetap membahas narasi-narasi teologis yang membentuk makna Yerusalem dalam berbagai tradisi. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana kota ini menjadi pusat keyakinan, identitas, dan perebutan makna selama berabad-abad. Karena itu, pembahasan ini diupayakan tetap berada dalam ranah intelektual dan analitis, serta sebisa mungkin tidak dimaksudkan untuk mendukung posisi politik atau kelompok tertentu. Mari berdiskusi dengan sehat dan saling menghargai dalam kolom komentar. Nama Yerusalem kemungkinan berakar dari bentuk kuno seperti Urisalim atau Rushalimum, sebagaimana tercatat dalam arsip Amarna pada abad ke-14 sebelum Masehi, yaitu kumpulan surat diplomatik antara para penguasa Kanaan dan Firaun Mesir. Nama ini juga berkaitan dengan dewa Kanaan bernama Shalem, sosok yang diasosiasikan dengan senja atau kedamaian. Dari sini saja sudah tampak bahwa sejak masa paling awalnya, Yerusalem tidak hadir sekedar sebagai pemukiman biasa, namun lahir dengan lapisan makna sakral yang melekat pada identitasnya. Jauh sebelum dikenal sebagai kota suci dalam tradisi-tradisi monoteistik, Yerusalem telah tumbuh sebagai satu titik penting di Levant Selatan. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa kawasan ini mulai berkembang sejak milenium keempat sebelum Masehi, terutama pada masa zaman perunggu awal, ketika komunitas-komunitas agraris mulai membangun struktur pertahanan dan membentuk kehidupan sosial yang lebih terorganisasi di dataran tinggi berbatu itu. Memasuki zaman perunggu tengah, sekitar 2000 sampai 1550 sebelum Masehi, Yerusalem telah berkembang menjadi kota berbenteng dan tembok besar dan sistem air yang cukup maju. Penggalian Kathleen Canyon pada abad ke-20 menemukan struktur pertahanan yang masif, termasuk terowongan yang menghubungkan kota dengan mata air Gihon, sumber air utama di kawasan tersebut. Butuh perencanaan teknis, pengorganisasian tenaga kerja, dan kebutuhan strategis untuk bisa membangun itu. Pada akhir zaman perunggu, Yerusalem berada dalam pengaruh Mesir, dan keberadaannya sebagai kota bawahan dalam orbit kekuasaan Firaun dapat dilihat dari surat-surat Amarna. Dalam surat-surat itu, penguasa Yerusalem yang bernama Abdi Heba menulis kepada Firaun untuk meminta bantuan militer dalam menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok lain di sekitarnya. Yerusalem sudah menjadi bagian dari tatanan geopolitik timur dekat kuno, di mana kota-kota Kanaan berfungsi sebagai negara kota bawahan dalam jaringan dominasi Mesir. Dalam salah satu suratnya tertulis, "Mengapa engkau mencintai Habiru tetapi membenci para wali kota? Habiru menjarah semua tanah raja. Jika tidak ada pasukan pemanah tahun ini, seluruh tanah raja Tuanku akan hilang." Surat-surat ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi politik Yerusalem pada masa itu. Kota itu tampaknya berada dalam situasi terancam oleh kelompok-kelompok bersenjata yang bergerak di wilayah Kanaan. Walaupun dokumen-dokumen ini tidak selalu menggambarkan pertempuran besar secara eksplisit, dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa Yerusalem sudah menjadi bagian dari dinamika perebutan kekuasaan regional jauh sebelum munculnya kerajaan Israel kuno. Pada masa itu, Yerusalem bukanlah kota besar seperti yang kemudian dibayangkan dalam tradisi religius, melainkan sebuah kota berbenteng di perbukitan Kanaan yang memiliki posisi strategis di antara jalur perdagangan yang menghubungkan Mesir dengan wilayah utara Syam.
Dalam sistem politik Levant Selatan yang dinominasi oleh kota-kota negara, city-states, di bawah hegemoni Mesir, konflik antar kota sering terjadi, baik karena perebutan sumber daya maupun karena persaingan loyalitas terhadap kekuasaan besar di kawasan tersebut. Kota ini pada awalnya muncul di dalam dunia Kanaan, sebuah lanskap kebudayaan yang lebih luas di wilayah Levant Selatan yang sejak milenium kedua sebelum Masehi dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat Semitik Barat. Di kawasan ini tidak ada identitas tunggal yang sepenuhnya stabil. Kota-kota berdiri sebagai pusat kecil yang terhubung oleh perdagangan, bahasa, dan praktik religius yang seringkali saling bertumpang tindih. Yerusalem sendiri pada masa awal hanyalah salah satu kota berbenteng di perbukitan yang berada di dalam jaringan kota-kota Kanaan yang lebih besar, bersama kota lain seperti Megiddo, Hazor, dan Lashish. Dari awalnya saja sudah terlihat bahwa kota ini lahir bukan dari satu identitas tunggal, melainkan dari sebuah dunia yang plural dan saling berhubungan. Penduduknya terus berubah seiring masuknya berbagai kelompok baru, baik melalui penaklukan, perpindahan penduduk, maupun proses asimilasi yang berlangsung secara perlahan selama generasi. Dalam dunia seperti ini, identitas kota tidak pernah sepenuhnya statis. Kota terus terbentuk kembali oleh orang-orang yang datang, menetap, dan meninggalkan jejak kehidupan mereka di tempat yang sama. Namun, sejarah Yerusalem juga memiliki narasi religius dalam tradisi Ibrani yang menjelaskan bagaimana kota ini memperoleh makna spiritualnya. Semuanya terjadi sekitar abad-abad ini dan juga setelahnya. Dari sinilah kisah mengenai Israel, tanah Kanaan, dan pada akhirnya Yerusalem mulai terbentuk dalam ingatan religius yang kelak memainkan peran besar dalam sejarah kota tersebut. Pembahasan tradisi Ibrani dan juga nantinya narasi-narasi teologis lainnya penting untuk memahami makna spiritual Yerusalem dalam peradaban-peradaban terkait. Tetapi keberadaan tradisi ini tidak otomatis menyederhanakan sejarah kota yang juga dibentuk banyak komunitas lain selama ribuan tahun. Dalam tradisi Ibrani, hubungan antara bangsa Israel dan tanah Kanaan dimulai pada figur Abraham. Dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa Abraham menerima panggilan ilahi untuk meninggalkan kota Ur di Mesopotamia dan berangkat menuju tanah Kanaan yang kalau dikira-kirakan berjarak sekitar 1000 sampai 1200 km dengan janji bahwa wilayah tersebut akan diberikan kepada keturunannya. Janji ini kemudian ditegaskan kembali kepada putranya Ishak dan kepada cucunya Yakub yang dalam kisah Alkitab kemudian memperoleh nama baru Israel. Melalui rangkaian janji ini, teks-teks perjanjian lama membangun gagasan tentang hubungan khusus antara keturunan Israel dan tanah Kanaan yang dipahami sebagai tanah perjanjian dalam kerangka teologis tradisi Yahudi. Dari sudut pandang sejarah kritis, keberadaan tokoh-tokoh patriark seperti Abraham, Ishak, dan Yakub sulit dibuktikan secara langsung melalui bukti arkeologis. Dalam kajian modern, banyak sejarawan seperti Finkelstein, Silberman, Liverani, dan yang lainnya melihat kisah-kisah ini sebagai tradisi lisan yang disusun dan dibakukan berabad-abad kemudian, kemungkinan pada masa monarki Israel atau bahkan pada periode pembangunan di Babilonia. Meski demikian, beberapa unsur dalam tradisi patriark menunjukkan kesesuaian dengan konteks sosial Timur Dekat pada awal milenium kedua sebelum Masehi, seperti pola kehidupan semi-nomadik, penggunaan nama teorofik seperti Abraham, Ishmael, dan Yisrael, dan juga Semitik Barat seperti Yakov, Yosef, Yishak, dan praktik perjanjian antar kelompok. Karena itu, meskipun tidak dapat dipastikan sebagai peristiwa sejarah yang literal, kisah para patriark tetap dipandang sebagai refleksi dari ingatan kolektif tentang asal-usul kelompok Israel di wilayah Kanaan. Narasi Alkitab kemudian berlanjut pada kisah Eksodus dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Setelah serangkaian cerita dari anak-anak Yakub yang membawa Yusuf ke Mesir dan Yusuf yang berkuasa setelahnya membawa orang-orang Israel ke Mesir. Kemudian nantinya dilanjutkan dengan peristiwa Eksodus Musa yang dipahami sebagai momen penting yang membentuk identitas kolektif Israel sebagai umat perjanjian. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel digambarkan mengembara di padang gurun sebelum akhirnya memasuki tanah Kanaan kembali. Penaklukan wilayah tersebut dalam narasi Alkitab dipimpin oleh Yosua. Setelah periode ini, suku-suku Israel menetap di berbagai wilayah Kanaan dalam suatu bentuk konfederasi yang longgar yang dikenal sebagai zaman hakim-hakim. Struktur politik pada masa ini tidak memiliki pusat kekuasaan tunggal. Berbagai suku hidup relatif otonom dan hanya bersatu sementara ketika menghadapi ancaman bersama. Situasi ini berubah ketika tekanan eksternal semakin meningkat, terutama dari bangsa Filistin yang menguasai wilayah pesisir selatan Levan. Ancaman militer yang terus berulang mendorong munculnya kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih terpusat. Dalam konteks inilah sistem monarki Israel terbentuk. Saul muncul sebagai raja pertama.
tetapi stabilitas politik yang lebih kuat baru tercapai pada masa penerusnya, Daud, yang berhasil mempersatukan berbagai suku Israel di bawah satu kekuasaan. Menurut tradisi Alkitab Ibrani, Daud menaklukkan Yerusalem sekitar abad ke-10 sebelum Masehi dan menjadikannya ibu kota kerajaan Israel bersatu. Peristiwa ini dicatat dalam kitab 2 Samuel yang menggambarkan bagaimana kota tersebut direbut dari suku Yebus dan kemudian dijadikan pusat politik baru bagi kerajaan yang sedang berkembang. Penaklukan ini menjadi titik penting dalam sejarah kota tersebut karena sejak saat itu Yerusalem mulai berkembang sebagai pusat politik dan religius kerajaan Israel. Dalam kajian sejarah modern, kisah penaklukan Daud tidak diterima begitu saja tanpa kritik. Finkelstein dan Silberman berpendapat bahwa narasi tersebut kemungkinan mengalami proses redaksi teologis berabad-abad kemudian, terutama pada masa kerajaan Yehuda. Dalam pandangan mereka, kisah tersebut tidak hanya bertujuan merekam peristiwa militer, tetapi juga menegaskan legitimasi politik dan keagamaan dinasti Daud. Karena itu, gambaran tentang kerajaan besar yang kuat pada abad ke-10 sebelum Masehi mungkin lebih sederhana dalam realitas sejarah dibandingkan deskripsi yang muncul dalam teks Alkitab. Setelah masa pemerintahan Daud, Yerusalem semakin berkembang di bawah kepemimpinan putranya, Salomo. Pada periode inilah bait suci pertama dibangun, sebagaimana diceritakan dalam kitab 1 Raja-Raja, dan kota tersebut menjadi pusat keagamaan utama bagi kerajaan Israel. Namun, stabilitas ini tidak berlangsung lama. Setelah kematian Salomo, kerajaan terpecah menjadi dua entitas politik, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan, dengan Yerusalem tetap menjadi ibu kota Yehuda. Kerajaan Yehuda kini harus bertahan di tengah persaingan kekuatan besar yang terus berubah di kawasan timur dekat. Dalam beberapa abad berikutnya, wilayah Levant Selatan berada di bawah bayang-bayang imperium-imperium besar seperti Asyur, Mesir, dan kemudian Babilonia, yang pada akhirnya Yerusalem berhasil direbut oleh Babilonia di bawah Nebukadnezar kedua. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, runtuhnya kekuatan Asyur membuka kembali perebutan dominasi atas wilayah Syam Palestina. Kekosongan kekuasaan ini memicu konflik antara Mesir dan Babilonia, dua kekuatan yang sama-sama berusaha menguasai jalur perdagangan dan wilayah strategis di sepanjang pesisir Levant. Kerajaan Yehuda yang relatif kecil berada tepat di tengah persaingan tersebut, sehingga posisinya sangat rentan terhadap tekanan politik dari kekuatan yang lebih besar. Ketegangan politik ini akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 586 sebelum Masehi, ketika pasukan Babilonia menaklukkan Yerusalem. Kota itu dihancurkan dan bait suci pertama diruntuhkan, sebuah peristiwa yang menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Yahudi. Pembakaran kota itu tidak hanya berarti kehancuran fisik bangunan-bangunan penting, tetapi juga melambangkan runtuhnya kedaulatan politik Yehuda dan berakhirnya dinasti Daud sebagai kekuasaan yang merdeka. Kitab Yeremia dan Ratapan menggambarkan kehancuran tersebut dalam bahasa yang penuh kesedihan, yang mencerminkan trauma kolektif yang dialami masyarakat saat itu. Raja-raja Yehuda yang memerintah setelah itu, termasuk Yoyakim dan Zedekia, beberapa kali mencoba memberontak terhadap dominasi Babilonia. Pemberontakan terakhir yang dipimpin Zedekia memicu pengepungan Yerusalem yang berlangsung sekitar 2 tahun sebelum akhirnya kota tersebut jatuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Penghancuran bait suci pertama ini hampir selalu dipandang sebagai tindakan imperial. Namun dalam masyarakat religius Babilonia, tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga niat religius di baliknya. Nebukadnezar kedua sendiri meninggalkan banyak prasasti kerajaan yang menunjukkan kesalehannya terhadap dewa utama mereka, Marduk dan dewa-dewa lainnya, dan menggambarkan diri sebagai wakil atau pelayan dari Marduk di bumi. Dan dalam sudut pandang tradisi Yahudi, penaklukan ini digambarkan sebagai hukuman ilahi atas dosa bangsa Israel. Dalam perspektif sejarah politik, kehancuran Yerusalem terjadi secara bertahap setelah persaingan dua kekuatan besar Mesir dan Babilonia yang dimenangkan oleh Babilonia dalam pertempuran Karkemis pada tahun 605 sebelum Masehi. Nebukadnezar kedua mengambil alih Levant kemungkinan besar karena dia adalah koridor geopolitik utama antara Mesopotamia dan Mesir. Siapapun yang ingin menguasai wilayah timur dekat barat harus mengendalikan jalur ini sebagai jalur perdagangan internasional dari Mesopotamia menuju Laut Mediterania yang melewati kawasan ini. Babilonia bisa mengontrol perdagangan dan mengamankan pemasukan pajak. Setelah penaklukan itu, sebagian besar elit politik, imam dan pengrajin Yehuda diangkut ke Babilonia dalam peristiwa yang dikenal sebagai pembuangan Babel. Pengasingan yang tidak hanya mengubah struktur sosial masyarakat Yahudi, tetapi juga memengaruhi perkembangan tradisi religius dan identitas mereka di masa berikutnya.
Bukti arkeologis juga mendukung catatan sejarah mengenai kehancuran tersebut. Lapisan kehancuran dari akhir abad ke-6 sebelum Masehi ditemukan di berbagai bagian Yerusalem, termasuk sisa-sisa bangunan yang terbakar dan pecahan tembikar yang berasal dari periode itu. Temuan ini konsisten dengan laporan tekstual mengenai invasi Babilonia dan menunjukkan bahwa kehancuran Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi bukan sekedar konstruksi teologis, melainkan peristiwa sejarah yang memiliki dasar material yang kuat. Sampai nantinya, kekuasaan Persia muncul di bawah Cyrus the Great dan mengambil alih Babilonia. Setelah kematian Nebukadnezar kedua, pemimpin terkuat Babilonia yang mengambil alih Yerusalem, Babilonia mengalami periode ketidakstabilan politik. Beberapa raja naik dan turun dalam waktu relatif singkat, hingga akhirnya kekuasaan berada di tangan Nabonidus. Pemerintahannya tidak populer di kalangan elit religius Babilonia, terutama karena kebijakannya yang dianggap mengabaikan kultus utama Dewa Marduk. Sementara itu, di timur, Cyrus the Great sedang membangun kekuatan besar. Ia awalnya adalah Raja Persia yang memberontak terhadap Kekaisaran Media sekitar tahun 550 sebelum Masehi dan berhasil menyatukan Persia dan Media menjadi satu kekuatan baru. Setelah itu, Cyrus menaklukkan wilayah besar lain seperti Lydia di Anatolia secara efektif membangun kekuasaan besar sedikit demi sedikit. Konflik dengan Babilonia menjadi langkah berikutnya. Pada tahun 539 sebelum Masehi, pasukan Persia mengalahkan tentara Babilonia dalam pertempuran Opis di tepi sungai Tigris. Setelah kekalahan itu, kota Babilonia jatuh relatif cepat. Sumber Babilonia seperti Nabonidus Chronicle mencatat bahwa pasukan Persia memasuki kota tanpa perlawanan besar. Transliterasinya kira-kira berbunyi seperti ini. Pada bulan Tastiru, ketika Cyrus menyerang tentara Akkad di Opis di tepi sungai Tigris, pada hari ke-16, baru Gubernur Gutium dan tentara Cyrus memasuki Babilonia tanpa pertempuran. Cyrus adalah penakluk terbesar umat manusia sebelum Alexander yang mampu membangun kekaisaran terbesar yang pernah muncul di Timur Dekat. Wilayah Levan termasuk Yehuda adalah jalur strategis menuju Mesir. Menguasai daerah yang dalam luas sebenarnya cukup kecil ini menciptakan zona stabil bagi Persia yang sudah menguasai Mesopotamia, terutama Babilonia. Penaklukan ini memiliki dampak besar bagi sejarah Yerusalem dan bangsa Yahudi. Setelah menguasai Babilonia, Cyrus mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih toleran terhadap bangsa-bangsa yang sebelumnya ditaklukkan oleh Babilonia. Dalam tradisi Yahudi, keputusan ini dikenal melalui Edict of Cyrus yang mengizinkan orang Yahudi yang diasingkan di Babilonia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Peristiwa ini kemudian tercatat dalam kitab Ezra dalam Alkitab Ibrani dan juga didukung oleh sumber Persia seperti Cyrus Cylinder yang menggambarkan kebijakan Cyrus memulihkan kuil-kuil dan memulangkan populasi yang dipindahkan oleh penguasa sebelumnya. Penaklukan Babilonia oleh Cyrus memang tidak secara langsung melibatkan perebutan Yerusalem melalui pertempuran baru karena wilayah Yehuda secara otomatis berpindah tangan dari kekuasaan Babilonia ke Persia. Namun secara politik ini tetap merupakan perebutan dalam arti perubahan kedaulatan imperial. Yehuda kemudian dijadikan provinsi Persia dengan nama Yehud Medinata. Para tawanan yang kembali dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Zerubabel dan Imam Yesua mulai membangun kembali altar dan kemudian fondasi Bait Suci kedua sekitar tahun 538 sampai 520 sebelum Masehi. Secara historis, kebijakan Persia menunjukkan pendekatan imperial yang pragmatis dan administratif. Tetapi dalam memori kolektif Yehuda, peristiwa ini dipahami sebagai intervensi ilahi yang memulihkan harapan. Kemenangan Cyrus atas Babilonia menjadi titik awal era Persia yang memungkinkan kebangkitan kembali Yerusalem sebagai pusat religius di bawah Bait Suci kedua. Agama Persia pada masa awal Kekaisaran Achaemenida berakar pada tradisi religius Iran kuno yang memuja berbagai dewa, tetapi dalam perkembangannya dipengaruhi oleh ajaran Nabi Iran bernama Zoroaster, ajaran yang menekankan konsep kosmis antara kebenaran dan kebohongan, serta penghormatan kepada dewa tertinggi yang dikenal sebagai Ahura Mazda. Namun pada masa Cyrus, agama Persia kemungkinan belum sepenuhnya terbentuk secara sistematis. Bukti paling jelas mengenai pemujaan Ahura Mazda baru muncul secara eksplisit pada prasasti Raja Persia berikutnya, seperti Darius pertama. Karena itu, banyak sejarawan berpendapat bahwa Cyrus mempraktikkan bentuk agama Iran kuno yang relatif lebih fleksibel, yang memungkinkan pengakuan terhadap berbagai dewa lokal tanpa harus menolak kepercayaan lain. Yang membuat sikap toleran Cyrus kemungkinan besar justru muncul hanya karena sikap pragmatisme politik kekaisarannya yang cukup kuat dan sangat cerdas. Kekaisaran yang dibangun Cyrus bertahan dan terus berkembang setelah kematiannya di bawah penerus-penerusnya seperti Kambises dan Darius pertama.
Selama hampir 2 abad, Persia menjadi kekuatan dominan yang menguasai wilayah luas dari Asia Tengah hingga pesisir Mediterania. Namun, stabilitas kekaisaran ini perlahan menghadapi tantangan baru dari dunia Yunani di sebelah barat. Sejak abad ke-5 sebelum Masehi, konflik antara Persia dan negara-negara kota Yunani telah menciptakan rivalitas panjang yang membentuk keseimbangan kekuasaan di kawasan Mediterania Timur. Ketegangan inilah yang pada akhirnya membuka jalan bagi munculnya kekuatan baru di Makedonia, seorang penakluk muda ambisius yang terkenal dengan kampanye militer besarnya yang hampir menguasai seluruh dunia saat itu. Dia adalah Alexander the Great. Pada akhir abad ke-4 sebelum Masehi, Alexander the Great memulai kampanye militer besar yang bertujuan menaklukkan kekaisaran Persia. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, ia berhasil menghancurkan dominasi Persia yang telah bertahan selama hampir 2 abad dan menggantikannya dengan kekaisaran baru yang menghubungkan dunia Yunani dengan dunia Timur. Penaklukan wilayah Levant oleh Alexander the Great pada akhir abad ke-4 sebelum Masehi menandai tradisi besar dari dominasi Persia ke era Helenistik, termasuk bagi Yerusalem. Setelah mengalahkan Raja Persia Darius III dalam pertempuran Issus dan kemudian Gaugamela, Alexander secara sistematis mengambil alih wilayah Syam Palestina. Sumber paling terkenal mengenai interaksi Alexander dengan Yerusalem berasal dari sejarawan Yahudi abad pertama Masehi, Flavius Josephus, dalam karyanya Antiquities of the Jews. Josephus menceritakan bahwa Alexander datang ke Yerusalem dan disambut oleh imam besar yang menunjukkan nubuat dalam kitab Daniel tentang seorang penakluk Yunani. Menurut kisah tersebut, Alexander memperlakukan kota itu dengan hormat dan memberikan beberapa hak istimewa kepada komunitas Yahudi. Ketika ia melihat orang banyak dari kejauhan mengenakan pakaian putih, sementara para imam berdiri dengan pakaian linen halus, ia mendekat sendirian dan memberi penghormatan kepada nama itu. Namun, banyak sejarawan modern memandang cerita ini sebagai narasi apologetik yang kemungkinan dilebih-lebihkan untuk menggambarkan hubungan harmonis antara masyarakat Yahudi dan penguasa Helenistik. Secara historis tidak ada bukti kuat bahwa Yerusalem mengalami pengepungan besar oleh Alexander. Kemungkinan besar kota tersebut menyerah tanpa perlawanan signifikan setelah jatuhnya kota-kota penting di pesisir Levant seperti Tirus dan Gaza. Dalam strategi militer Alexander, penguasaan wilayah Levant terutama bertujuan mengamankan jalur menuju Mesir dan memastikan bahwa tidak ada lagi basis kekuatan Persia di bagian barat kekaisaran. Karena itu Yerusalem berpindah tangan bukan melalui pertempuran besar, tetapi sebagai bagian dari runtuhnya sistem administrasi Persia dan integrasinya ke dalam kekaisaran Makedonia. Sama seperti penakluk-penakluk sebelumnya, yang dilakukan oleh Alexander kemungkinan besar murni pragmatis, dan menguasai Levant berarti menguasai kontrol jalur komunikasi dan logistik antara Anatolia dan Mesir. Pada periode inilah proses Helenisasi mulai mempengaruhi kehidupan di Yerusalem. Bahasa Yunani, institusi polis, serta unsur-unsur budaya dan filsafat Yunani perlahan menyebar di seluruh kawasan timur Mediterania. Yerusalem pun menjadi bagian dari dunia Helenistik yang lebih luas, terhubung dengan jaringan ekonomi, politik, dan intelektual yang membentang dari Mesir hingga Asia Kecil. Selama beberapa abad setelah kematian Alexander the Great, Yerusalem tetap berada di dalam orbit dunia Helenistik. Wilayah Yehuda awalnya berada di bawah kekuasaan dinasti Ptolemaic dari Mesir sebelum akhirnya jatuh ke tangan dinasti Seleukia dari Suriah. Pada periode inilah ketegangan antara tradisi religius Yahudi dan kebijakan Helenisasi penguasa Seleukia memuncak, yang kemudian memicu pemberontakan Makabe pada abad kedua sebelum Masehi. Pemberontakan muncul dikarenakan di bawah Antiochus keempat Epiphanes, di mana dalam sumber-sumber Yahudi seperti 1 Makabes dan 2 Makabes, kebijakan Antiochus digambarkan sebagai serangkaian tindakan yang secara langsung menyerang praktik keagamaan Yahudi. Tradisi tersebut menyebutkan bahwa praktik-praktik seperti sunat dan pemeliharaan hukum Taurat dilarang, sementara altar bagi dewa Yunani, Zeus, didirikan di Yerusalem di dalam kompleks Bait Suci. Tindakan yang menurut mereka adalah sebuah penodaan. Pemberontakan tersebut melahirkan dinasti Hasmonean, sebuah kerajaan Yahudi yang untuk sementara berhasil memperoleh otonomi politik dan religius di Yerusalem. Namun kemerdekaan ini tidak bertahan lama. Pada abad pertama sebelum Masehi, kerajaan Hasmonean dilanda konflik internal dan perebutan kekuasaan di antara keluarganya sendiri. Persaingan ini melemahkan stabilitas politik Yehuda dan membuka peluang bagi kekuatan baru yang nantinya akan menguasai dunia di Mediterania, Republik Romawi, dengan seorang jenderal Romawi yang datang ke Yerusalem, Pompey the Great.
Pada tahun 63 sebelum Masehi, Pompey the Great melakukan kampanye militer besar di wilayah timur setelah mengalahkan Mithridates ke-6 dan memperluas pengaruh Republik Romawi di kawasan Suria. Melihat situasi yang menguntungkan secara strategis, Pompey memutuskan campur tangan dalam konflik Hasmonean, di mana setelah kematian Ratu Salome Alexandra, dua putranya, Hyrcanus II dan Aristobulus II, terlibat dalam perebutan tahta. Perselisihan ini berkembang menjadi perang saudara, dan kedua pihak berusaha mencari dukungan dari kekuatan luar. Dalam prosesnya, Pompey akhirnya mendukung Hyrcanus II, yang dianggap lebih mudah dikendalikan secara politik oleh Romawi. Menurut catatan Flavius Josephus dalam The Jewish War dan Antiquities of the Jews, Aristobulus II pada awalnya mencoba bernegosiasi dengan Pompey, namun para pendukungnya di Yerusalem menolak menyerah, sehingga konflik berubah menjadi pengepungan militer. Pasukan Romawi kemudian mengepung kota selama sekitar 3 bulan. Josephus menggambarkan bagaimana tentara Romawi membangun tanggul dan menggunakan mesin pengepung untuk menembus pertahanan kota, hingga akhirnya berhasil memasuki kompleks Bait Suci. Dari orang-orang Yahudi, 12.000 orang tewas, tetapi dari pihak Romawi hanya sedikit. Tentara Romawi menyerbu Bait Suci dan membunuh semua orang yang mereka temui, tanpa menyisakan siapapun, baik yang memohon belas kasihan maupun yang melawan. Secara politik, penaklukan ini menandai berakhirnya kemerdekaan de facto kerajaan Hasmonean. Meskipun Hyrcanus II tetap menjabat sebagai imam besar, ia kehilangan gelar raja dan pada dasarnya menjadi penguasa bawahan di bawah protektorat Romawi. Yerusalem dan wilayah Yehuda kemudian dimasukkan ke dalam sistem administrasi Romawi yang berpusat di provinsi Suria, sehingga kota tersebut tidak lagi menjadi ibu kota kerajaan merdeka, melainkan bagian dari jaringan kekuasaan Republik Romawi. Dampak jangka panjang dari peristiwa ini sangat besar. Intervensi Pompey the Great pada tahun 63 sebelum Masehi tidak hanya mengakhiri konflik internal dinasti Hasmonean, tetapi juga mengubah secara mendasar politik Yerusalem di kawasan timur Mediterania. Sejak saat itu, kota tersebut tidak lagi berfungsi sebagai pusat kerajaan Yahudi yang merdeka, melainkan menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang lebih luas di bawah pengaruh Republik Romawi. Walaupun lembaga keagamaan Yahudi tetap dipertahankan, kedaulatan politiknya secara efektif berada di bawah kendali Romawi. Dalam beberapa dekade berikutnya, pengaruh Romawi di Yehuda semakin menguat melalui sistem pemerintahan klien. Herod the Great yang diangkat oleh Romawi sebagai Raja Yehuda pada tahun 37 sebelum Masehi, di mana stabilitas politiknya bergantung pada dukungan dan legitimasi dari Roma. Herodes sendiri dikenal karena proyek pembangunan besar-besarannya di Yerusalem, termasuk renovasi besar terhadap kompleks Bait Suci yang menjadikannya salah satu bangunan religius paling megah di dunia kuno. Setelah kematian Herodes, wilayah Yehuda secara bertahap semakin terintegrasi ke dalam administrasi langsung Romawi. Ketegangan antara otoritas Romawi dan masyarakat Yahudi terus meningkat, terutama karena perbedaan tradisi religius, pajak imperial, dan kehadiran militer Romawi di kota yang memiliki makna spiritual mendalam bagi komunitas Yahudi. Ketegangan ini akhirnya memuncak dalam pemberontakan Yahudi pertama pada tahun 66 Masehi. Pemberontakan tersebut berakhir dengan pengepungan Yerusalem oleh pasukan Romawi di bawah komando Titus. Pada tahun 70 Masehi, kota itu jatuh dan Bait Suci kedua dihancurkan. Peristiwa ini tidak hanya mengakhiri pemberontakan, tetapi juga menandai perubahan besar dalam sejarah Yahudi. Tanpa Bait Suci sebagai pusat ritual keagamaan, kehidupan religius Yahudi mulai berkembang dalam bentuk baru yang lebih berfokus pada komunitas, hukum, dan tradisi rabbinik. Namun, ini belum sepenuhnya mengakhiri konflik antara Yahudi dan Romawi. Meski pemberontakan berhasil dipadamkan, ketegangan politik dan religius di bawah Yehuda tetap bertahan dalam beberapa dekade berikutnya. Ketegangan ini semakin meningkat pada masa pemerintahan Hadrian pada awal abad kedua Masehi. Kebijakan Hadrian untuk membangun koloni Romawi baru di Yerusalem dan menjadikannya kota bernama Aelia Capitolina dipandang oleh banyak orang Yahudi sebagai penghinaan terhadap kota suci mereka. Dan disinilah pemimpin salah satu pemberontakan terbesar dari Yahudi terjadi, dipimpin oleh Bar Kokhba. Pada tahun 132 sampai 135 Masehi, pada masa pemerintahan Hadrian yang mendirikan koloni Romawi di Yerusalem dengan nama Aelia Capitolina dan pembangunan kuil dewa Romawi Jupiter di lokasi bekas Bait Suci, Simon Bar Kokhba muncul dan memberontak. Bagi sebagian orang pada masa itu, dia bukan hanya seorang rabi, tapi juga calon Mesias yang akan memulihkan kedaulatan Israel. Pemberontakan pun meletus dan dengan cepat meluas di berbagai wilayah Yudea.
Pada tahap awal, pasukan pemberontak berhasil merebut sejumlah benteng dan pusat administratif Romawi. Beberapa sumber bahkan menunjukkan kemungkinan bahwa Yerusalem sempat berada di bawah kendali mereka untuk periode tertentu. Meskipun bukti arkeologis mengenai kontrol penuh atas kota masih diperdebatkan oleh para sejarawan, dalam masa singkat itu, Bar Kokhba berhasil membangun struktur pemerintahan semi-negara, mencetak koin sendiri yang menampilkan simbol bait suci, serta mengorganisasi sistem perlawanan yang cukup terstruktur. Namun, Kekaisaran Romawi segera merespons dengan kekuatan besar. Hadrian memanggil salah satu jenderalnya yang paling berpengalaman, Sextus Julius Severus, dan mengerahkan beberapa legiun tambahan ke wilayah tersebut. Alih-alih menghadapi pemberontak dalam satu pertempuran besar, pasukan Romawi menerapkan strategi perang bertahap dengan menghancurkan basis-basis pemberontak secara sistematis, memutus jalur logistik, dan mengepung benteng-benteng pertahanan mereka satu persatu. Klasik Romawi dengan seluruh strategi mengerikan mereka dalam militer. Sejarawan Romawi Cassius Dio dalam karyanya Roman History menggambarkan konflik ini sebagai perang yang sangat berdarah. Ia mencatat bahwa sekitar 580.000 orang tewas dalam berbagai pertempuran dan serangan, sementara banyak lainnya meninggal akibat kelaparan dan penyakit. Meskipun angka tersebut kemungkinan dilebih-lebihkan, sebagian besar sejarawan sepakat bahwa skala kehancuran yang terjadi di wilayah Yudea sangat besar. Benteng terakhir pemberontak di Betar akhirnya jatuh pada tahun 135 Masehi dan Bar Kokhba tewas dalam pertempuran. Setelah kemenangan Romawi, konsekuensinya bagi masyarakat Yahudi sangat berat. Yerusalem secara resmi dibangun kembali sebagai kota Romawi bernama Aelia Capitolina, dan orang-orang Yahudi dilarang memasuki kota tersebut kecuali pada hari-hari tertentu untuk meratapi kehancuran bait suci. Selain itu, provinsi Yudea diubah namanya menjadi Syria Palestina, sebuah langkah yang oleh banyak sejarawan dipahami sebagai upaya Romawi untuk melemahkan identitas nasional Yahudi di wilayah itu. Dari sinilah istilah Palestina memperoleh tempat yang semakin jelas dalam administrasi kekaisaran dan bertahan dalam berbagai bentuk hingga periode-periode berikutnya. Artinya, jauh sebelum konflik modern, wilayah tempat Yerusalem berada sudah dikenal dalam tradisi politik dan geografis sebagai Palestina, meskipun makna dan batas-batasnya terus berubah dari zaman ke zaman. Situasi ini mulai berubah secara signifikan pada abad keempat Masehi, ketika Kekaisaran Romawi sendiri mengalami transformasi religius yang besar. Setelah Kaisar Konstantin the Great mengadopsi kekristenan dan mengakhiri penganiayaan terhadap umat Kristen, agama yang sebelumnya merupakan kelompok minoritas dalam kekaisaran itu mulai berkembang menjadi kekuatan religius utama, dan Yerusalem memiliki makna religius baru dari Kristen. Setelah Kekaisaran Romawi secara bertahap terbagi menjadi dua pusat kekuasaan di barat dan di timur, Yerusalem memasuki fase baru dalam sejarahnya di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi Timur, yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Pada periode inilah terjadi transformasi besar dalam identitas kota tersebut, dari koloni Romawi yang sebelumnya bercorak pagan menjadi salah satu pusat ziarah paling penting dalam dunia Kristen. Perubahan ini mulai terlihat pada masa pemerintahan Konstantin the Great pada awal abad keempat Masehi. Setelah mengeluarkan maklumat Milan pada tahun 313 Masehi yang melegalkan kekristenan di seluruh kekaisaran, Konstantin mulai memberikan dukungan politik dan material terhadap perkembangan agama Kristen. Kebijakan ini membawa dampak langsung bagi Yerusalem yang semakin dipandang sebagai lokasi penting dalam sejarah kehidupan Yesus. Menurut tradisi gerejawi, ibu Konstantin, Helena, melakukan perjalanan ke Yerusalem sekitar tahun 326 sampai 328 Masehi. Dalam tradisi tersebut, ia diyakini menemukan lokasi Golgota serta makam Yesus. Atas perintah Konstantin, kemudian dibangun gereja besar di atas situs yang diyakini sebagai tempat penyaliban dan kebangkitan Kristus, yang dikenal sebagai Gereja Makam Kudus. Sejarawan gereja awal, Eusebius of Caesarea, mencatat bahwa kaisar menghiasi tempat suci tersebut dengan bangunan yang megah sebagai penghormatan terhadap peristiwa keselamatan dalam iman Kristen. Sejak saat itu, Yerusalem berkembang menjadi tujuan ziarah utama bagi umat Kristen dari berbagai wilayah kekaisaran. Infrastruktur religius mulai berkembang pesat, termasuk pembangunan gereja-gereja, biara, serta fasilitas bagi para peziarah yang datang dari seluruh dunia Mediterania. Dalam penggunaan religius Kristen, kota tersebut kembali dikenal sebagai Yerusalem, menggantikan nama Romawi Aelia Capitolina yang sebelumnya digunakan sejak masa Kaisar Hadrian. Namun secara administratif, kota itu tetap berada dalam struktur kekuasaan Bizantium.
Sementara itu, komunitas Yahudi masih menghadapi pembatasan akses ke kota, melanjutkan kebijakan yang telah diberlakukan sejak periode Romawi sebelumnya. Dalam konteks teologis Kristen, Yerusalem memperoleh makna baru. Kota ini tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat sejarah bagi bangsa Yahudi, tetapi sebagai tempat suci yang memiliki arti universal bagi umat Kristen. Tradisi ziarah, liturgi Paskah, dan berbagai praktik keagamaan lain memperkuat posisi Yerusalem dalam teologi dunia Kristen. Namun, konflik politik dan militer tetaplah terjadi. Letaknya yang berada di persimpangan wilayah Levan menjadikannya bagian dari perebutan kekuasaan yang lebih luas antara kekaisaran-kekaisaran besar di Timur Dekat. Salah satu peristiwa paling dramatis terjadi pada awal abad ke-7 Masehi, ketika perang besar meletus antara kekaisaran Bizantium dan kekaisaran Sasania Persia. Pada tahun 614 Masehi, pasukan Persia di bawah komando Khosrow II berhasil menaklukkan Yerusalem setelah kampanye militer yang meluas di wilayah Syam dan Palestina. Penaklukan ini menjadi pukulan besar bagi kekuasaan Bizantium di kawasan tersebut. Beberapa sumber Kristen mencatat bahwa selama penaklukan itu terjadi kehancuran besar di kota, termasuk kerusakan pada gereja-gereja dan penjarahan berbagai situs religius. Tradisi Bizantium juga menyebut bahwa relik penting yang dikenal sebagai True Cross, yang diyakini sebagai salib penyaliban Yesus, dibawa oleh pasukan Persia ke ibu kota mereka sebagai simbol kemenangan. Kehilangan Yerusalem menjadi bagian dari krisis besar yang dialami Kekaisaran Bizantium pada masa itu. Namun, situasi tersebut tidak berlangsung permanen. Setelah melakukan reorganisasi militer dan serangkaian kampanye panjang melawan Persia, Kaisar Bizantium Heraklius akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Dalam beberapa tahun berikutnya, pasukan Bizantium merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya jatuh ke tangan Persia, termasuk Yerusalem. Pada tahun 629 Masehi, Heraklius memasuki kembali kota tersebut dan memulihkan simbol-simbol religius Kristen yang sebelumnya dibawa pergi. Namun, pemulihan kekuasaan Bizantium atas Yerusalem ternyata hanya berlangsung singkat. Perang panjang antara Bizantium dan Persia telah melemahkan kedua kekaisaran tersebut secara ekonomi dan militer. Dalam kondisi ini, muncul kekuatan baru dari Jazirah Arab yang baru saja dipersatukan oleh Islam. Dalam beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, pasukan Muslim mulai melakukan ekspansi ke wilayah Levan dengan penakluk terbesar dari pasukan Muslim, Umar bin Khattab. Kemunculan Islam pada abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab segera mengubah lanskap politik dan religius Timur Dekat, termasuk Yerusalem. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para khalifah Rasyidin. Pasukan Muslim bergerak ke wilayah Syam dan pada akhirnya jatuh ke tangan Muslim pada tahun 638 Masehi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kota tersebut menyerah secara relatif damai setelah pengepungan, dan menurut tradisi Islam seperti dari Al-Tarabi, Umar sendiri datang ke kota itu untuk menerima penyerahan serta memberikan jaminan keamanan bagi penduduknya. Setelah kemenangan besar pasukan Muslim atas Bizantium dalam Battle of Yarmouk pada tahun 636 Masehi, pertahanan Bizantium di wilayah Syam melemah drastis. Yerusalem sebagai pusat religius penting sekaligus kota administratif regional memiliki nilai strategis dan simbolik. Bagi umat Islam, kota ini juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Yerusalem dalam tradisi Islam dikenal sebagai Baitul Maqdis dalam peristiwa Isra Mi'raj. Selain itu, Yerusalem pernah menjadi arah kiblat pertama sebelum dipindahkan ke Mekkah, sehingga memiliki tempat khusus dalam memori keagamaan Islam. Setelah penaklukan, kebijakan pemerintahan Muslim cenderung pragmatis. Umar menandatangani perjanjian yang dalam tradisi sejarah sering disebut sebagai Pakta Umar, yang memberikan perlindungan kepada komunitas Kristen dan Yahudi yang memungkinkan mereka mempertahankan tempat ibadah dengan kewajiban membayar pajak jizyah. Berbeda dengan beberapa penaklukan sebelumnya dalam sejarah kota itu, peralihan kekuasaan ini tidak disertai penghancuran luas terhadap situs-situs suci utama. Pada dekade-dekade berikutnya, Yerusalem berkembang sebagai pusat religius penting dalam dunia Islam. Pada masa dinasti Umayyah, Khalifah Abdul Malik memerintahkan pembangunan Dome of the Rock atau Kubah Shahrah pada tahun 691 sampai 692 Masehi di kompleks Haram Al-Sharif. Struktur monumental ini menegaskan kehadiran politik dan simbolik Islam di kota tersebut. Pada masa yang sama, pengembangan Masjidil Aqsa juga memperkuat posisi Yerusalem sebagai salah satu kota suci dalam Islam. Ketika dinasti Abbasiyah menggantikan Umayyah pada tahun 750, pusat politik kekhalifahan berpindah ke Baghdad. Akibatnya, Yerusalem tidak lagi menjadi pusat administratif utama, meskipun tetap mempertahankan signifikansi religiusnya. Selama periode ini, kota tersebut relatif stabil, walaupun sesekali terjadi konflik regional dan pemberontakan lokal.
Pada abad ke-10, kendali atas Yerusalem beralih kepada dinasti Fatimiyah dari Mesir, sebuah kekhalifahan Syiah Ismailiyah yang berpusat di Kairo. Di bawah pemerintahan Fatimiyah, kota ini kembali memperoleh perhatian strategis karena posisinya yang berada di antara Mesir dan Suriah. Namun, periode ini juga diwarnai ketegangan religius dan politik, termasuk penghancuran Church of the Holy Sepulchre pada tahun 1009 oleh Al-Hakim Biamrillah, sebuah peristiwa yang memicu kemarahan di dunia Kristen Eropa. Menjelang akhir abad ke-11, Yerusalem menjadi arena perebutan kekuasaan antara dinasti Fatimiyah dan kekuatan Turki Seljuk. Ketidakstabilan politik ini ditambah laporan tentang kesulitan para peziarah Kristen menuju Tanah Suci berkontribusi pada munculnya seruan pertarungan dua agama besar yang sudah memiliki makna teologis terhadap kota ini, Kristen dan Islam, dalam Perang Salib. Pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyampaikan seruan dalam Konsili Clermont, di mana dalam pidatonya mengajak para bangsawan dan umat Kristen di Eropa Barat untuk melakukan ekspedisi militer ke timur dengan tujuan membantu Kekaisaran Bizantium menghadapi tekanan kekuatan Muslim, sekaligus merebut kembali Yerusalem dan Tanah Suci. Seruan ini disambut dengan antusias oleh berbagai kelompok di Eropa Latin. Selain motivasi religius untuk membebaskan tempat-tempat suci, faktor sosial dan politik seperti peluang memperoleh tanah, kekayaan, dan status juga berperan dalam mendorong partisipasi besar-besaran dalam ekspedisi tersebut. Ekspedisi ini kemudian dikenal sebagai Perang Salib Pertama. Setelah perjalanan panjang melintasi Anatolia dan wilayah Syam, pasukan salib akhirnya tiba di Yerusalem pada tahun 1099. Kota tersebut saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah dari Mesir. Setelah pengepungan selama sekitar 5 minggu, pasukan salib berhasil menembus tembok Yerusalem pada 15 Juli 1099. Sumber-sumber Latin menggambarkan pembunuhan luas terhadap penduduk Muslim dan Yahudi. Sementara kronik Muslim juga mencatat jatuhnya kota dengan korban yang sangat besar. Keberhasilan ini melahirkan kerajaan Yerusalem Latin dan menjadikan kota tersebut pusat pemerintahan Kristen Latin di timur. Perang Salib kedua dipicu oleh jatuhnya negara Salib Edessa ke tangan penguasa Muslim Zengi pada tahun 1144. Paus Pope Eugene III menyerukan ekspedisi baru yang dipimpin oleh raja-raja Eropa, termasuk Louis ke-7 dari Prancis dan Konrad III. Namun ekspedisi ini berakhir dengan kegagalan besar, terutama setelah pengepungan Damaskus yang tidak berhasil. Perang Salib kedua tidak berhasil memulihkan kekuatan negara-negara salib di timur. Situasi berubah drastis pada tahun 1187 ketika Saladin, penguasa dinasti Ayyubiyah, mengalahkan pasukan salib dalam Battle of Hattin dan kemudian mengepung Yerusalem. Kota itu akhirnya menyerah pada 2 Oktober 1187. Berdasarkan kajian Christopher Tierman dalam God's War, berbeda dengan penaklukan tahun 1099, Saladin mengizinkan penduduk Kristen menebus kebebasan mereka dan menghindari pembunuhan massal, meskipun banyak yang tetap menjadi tawanan karena tidak mampu membayar tebusan. Kejatuhan Yerusalem ini memicu Perang Salib ketiga yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Richard I dari Inggris. Meskipun pasukan salib berhasil merebut kembali beberapa kota pesisir, mereka gagal menguasai Yerusalem. Treaty of Jaffa akhirnya memungkinkan para peziarah Kristen mengunjungi kota suci tersebut tanpa mengubah kendali politik Muslim. Perang Salib keempat berbeda dari ekspedisi sebelumnya karena tidak pernah mencapai Tanah Suci. Pasukan salib yang semula berencana menyerang wilayah Muslim akhirnya terlibat dalam konflik politik Bizantium dan justru menyerang Konstantinopel. Pada tahun 1204, kota itu ditaklukkan dan dijarah oleh pasukan salib Latin, sebuah peristiwa yang memperdalam perpecahan antara dunia Kristen Barat dan Kristen Timur. Perang Salib kelima mencoba melemahkan kekuatan Muslim dengan menyerang Mesir, yang dianggap sebagai pusat kekuatan dinasti Ayyubiyah. Perang Salib berhasil merebut kota Damietta di Delta Nil, tetapi gagal mempertahankannya dan akhirnya dipaksa menyerah setelah kampanye militer yang buruk. Upaya memperoleh kembali Yerusalem juga dilakukan melalui jalur diplomasi dalam Perang Salib ke-6. Kaisar Romawi Suci Frederick II menegosiasikan perjanjian dengan Sultan Al-Kamil dari Mesir. Melalui kesepakatan diplomatik ini, Yerusalem diserahkan kepada kekuasaan Kristen untuk jangka waktu terbatas. Meskipun kompleks Haram al-Sharif tetap berada di bawah kendali Muslim, kendali tersebut bersifat rapuh dan berakhir pada tahun 1244 ketika pasukan Khawarizmiyah, sekutu Ayyubiyah, merebut kembali Yerusalem dan menghancurkan sebagian kota. Sejak saat itu, Yerusalem tidak lagi berada di bawah kendali permanen Kristen Latin.
Perang Salib ke-7 dipimpin oleh Louis ke-9 dari Prancis. Kampanye ini kembali menargetkan Mesir sebagai pusat kekuatan Muslim. Louis berhasil merebut Damietta tetapi kemudian dikalahkan dan ditangkap oleh pasukan Ayyubiyah di dekat Mansuro. Ia akhirnya dibebaskan setelah membayar tebusan besar. Perang Salib ke-8 juga dipimpin oleh Louis ke-9 tetapi ekspedisi ini berakhir cepat setelah raja tersebut meninggal karena penyakit di Tunisia sebelum mencapai wilayah Levan. Peristiwa ini sering dianggap sebagai akhir dari fase utama Perang Salib yang dipimpin langsung oleh kerajaan-kerajaan Eropa Barat. Kegagalan ekspedisi-ekspedisi terakhir dari Eropa Barat justru memperkuat posisi kekuatan Muslim di wilayah Levan. Negara-negara salib yang sebelumnya berdiri di sepanjang pesisir Syam perlahan runtuh satu persatu. Hingga akhirnya jatuhnya kota Acre pada tahun 1291 menandai berakhirnya secara efektif kekuasaan Kristen Latin di timur. Dan pada periode setelahnya, kalangan elit militer budak yang sebelumnya melayani penguasa Ayyubiyah mengambil alih kekuasaan dan dengan itu mengambil alih Yerusalem. Di pertengahan abad ke-13, wilayah Palestina termasuk Yerusalem berada di bawah kendali dinasti Mamluk yang berpusat di Mesir. Sistem Mamluk sendiri merupakan institusi militer yang unik dalam dunia Islam abad pertengahan. Para Mamluk adalah prajurit yang direkrut sebagai budak dari wilayah Kaukasus, Asia Tengah, dan stepa Eurasia. Kemudian dilatih secara intensif dalam tradisi militer dan administrasi negara. Walaupun berasal dari status budak, mereka dapat naik menjadi elit militer dan bahkan penguasa. Struktur ini menciptakan sebuah aristokrasi militer yang sangat disiplin dan berorientasi pada stabilitas kekuasaan. Dominasi Mamluk di kawasan Levan semakin kokoh setelah kemenangan mereka melawan pasukan Mongol dalam Battle of Ain Jalut yang dipimpin oleh Kutus bersama jenderalnya Baybars. Pertempuran ini memiliki arti yang sangat besar dalam sejarah Timur Tengah. Ekspansi Mongol pada abad ke-13 telah menghancurkan sejumlah pusat besar dunia Islam termasuk Baghdad pada tahun 1258 dan menciptakan ketakutan akan runtuhnya seluruh wilayah Islam di Timur Dekat. Kemenangan Mamluk di Ain Jalut tidak hanya menghentikan laju pasukan Mongol ke wilayah Syam, tetapi juga menjadikan Mamluk sebagai kekuatan militer paling dominan di kawasan tersebut. Sepertinya salah satu yang bisa menghentikan kengerian Mongol adalah dinasti yang dibangun oleh kekuatan para budak militer. Setelah kemenangan ini, Baybars melanjutkan kampanye militer yang secara sistematis menghancurkan sisa-sisa negara salib di Levan, sehingga menutup secara definitif era kekuasaan Latin di wilayah tersebut. Di bawah pemerintahan Mamluk, Yerusalem tidak menjadi pusat kekuatan politik, tetapi tetap dipelihara sebagai kota suci Islam yang memiliki nilai simbolik yang sangat tinggi. Kota ini berada dalam jaringan administratif yang berpusat di Kairo dan Damaskus, sehingga secara politik tidak memiliki otonomi yang besar. Namun, para Sultan Mamluk secara aktif menginvestasikan sumber daya untuk memperkuat karakter religius kota tersebut. Berbagai proyek pembangunan dilakukan di sekitar kompleks Haram Al-Sharif, termasuk madrasah, zawiyah, konkoh, dan fasilitas bagi para peziarah. Selain itu, sejumlah bangunan publik seperti pasar, penginapan, dan sistem air juga diperbaiki untuk mendukung aktivitas ziarah. Pemerintahan Mamluk juga menegaskan identitas Sunni kota tersebut, terutama setelah periode konflik internal dalam dinasti Ayyubiyah sebelumnya. Yerusalem menjadi pusat studi keagamaan dan aktivitas ulama yang datang dari berbagai wilayah dunia Islam. Para penguasa Mamluk memahami bahwa legitimasi mereka sebagai penguasa juga bergantung pada kemampuan mereka menjaga kota-kota suci, termasuk Yerusalem, Mekah, dan Madinah. Karena itu, meskipun kota ini tidak menjadi pusat politik, signifikansi religiusnya justru semakin diperkuat dalam dunia Islam. Namun seperti sebelumnya, stabilitas hanya bertahan beberapa abad dengan kemunculan kekuatan imperium baru yang berkembang pesat di Anatolia, Ottoman Empire atau Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1517, Sultan Selim pertama mengalahkan dinasti Mamluk dalam kampanye militernya di Suriah dan Mesir. Dengan kemenangan ini, Yerusalem secara resmi menjadi bagian dari Ottoman Empire, Kesultanan Utsmaniyah, yang kemudian menguasai kota tersebut selama hampir 4 abad hingga pecahnya Perang Dunia Pertama. Pada masa awal pemerintahan Utsmaniyah, Yerusalem tidak berstatus sebagai ibu kota provinsi besar, melainkan menjadi bagian dari wilayah administratif Suriah yang dalam konteks historis dikenal sebagai Bilad al-Syam. Meskipun demikian, signifikansi religius Yerusalem bagi 3 tradisi monoteistik,
Islam, Kristen, dan Yahudi membuat kota ini tetap memiliki nilai simbolik yang penting dalam kebijakan kekaisaran. Salah satu kontribusi paling nyata dari periode Utsmaniyah terlihat pada pembangunan kembali tembok kota Yerusalem antara tahun 1537 hingga 1541 oleh Sultan Sulaiman the Magnificent. Tembok kota yang sebagian besar masih berdiri hingga saat ini menjadi salah satu peninggalan arsitektural paling khas dari era Utsmaniyah dan mempertegas batas wilayah kota tua Yerusalem. Selain itu, Sulaiman juga memperbaiki sistem distribusi air, memperindah Dome of the Rock, serta mendukung berbagai lembaga wakaf yang menopang kehidupan religius dan sosial masyarakat kota. Secara umum, kebijakan Utsmaniyah bersifat pragmatis dan berbasis sistem administratif yang memungkinkan komunitas non-muslim mengelola urusan internal mereka melalui struktur otonomi terbatas. Memasuki abad ke-19, Yerusalem mulai mengalami perubahan signifikan sebagai akibat dari reformasi Tanzimat di Kekaisaran Utsmaniyah dan meningkatnya keterlibatan kekuatan Eropa di wilayah tersebut. Berbagai konsulat asing didirikan di kota itu, sementara misi-misi Kristen membangun sekolah, rumah sakit, dan institusi pendidikan. Menjelang akhir masa Kesultanan Utsmaniyah, Yerusalem tidak hanya berfungsi sebagai kota suci yang menarik perhatian kekaisaran dan peziarah dari berbagai penjuru dunia, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial bagi masyarakat lokal yang hidup dan membentuk identitas kota itu sendiri. Pada periode ini, kota tersebut dihuni oleh berbagai komunitas yang hidup berdampingan dalam jaringan sosial yang cukup kompleks, terutama masyarakat Arab Muslim dan Kristen yang dalam perkembangan modern kemudian dikenal sebagai bagian dari masyarakat Palestina. Yerusalem juga menjadi pusat penting bagi berbagai lembaga keagamaan dan pendidikan. Bagi umat Muslim, kompleks Haram Al-Sharif tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas intelektual melalui madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan yang menarik pelajar dari berbagai wilayah. Sementara itu, komunitas Kristen Arab juga mengembangkan jaringan sekolah, gereja, dan institusi sosial yang aktif, seringkali terhubung dengan gereja-gereja besar di timur maupun Eropa. Pada saat yang sama, komunitas Yahudi mulai berkembang di luar tembok kota tua, menandai perubahan dalam pola pemukiman yang sebelumnya terkonsentrasi di dalam kota. Proses modernisasi ini membawa dinamika baru dalam struktur sosial dan demografis Yerusalem. Pada periode yang sama juga, munculnya gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19, serta meningkatnya nasionalisme Arab mulai mengubah lanskap politik Palestina Utsmaniyah. Ketika Perang Dunia Pertama meletus, Kesultanan Utsmaniyah berpihak pada blok sentral. Kampanye militer Inggris di Palestina akhirnya mencapai Yerusalem, dan pada 9 Desember 1917, kota tersebut menyerah kepada pasukan Inggris yang dipimpin oleh Edmund Allenby. Peristiwa ini menandai berakhirnya lebih dari 4 abad kekuasaan Utsmaniyah atas Yerusalem dan membuka jalan bagi periode mandat Inggris di Palestina. Berakhirnya kekuasaan Utsmaniyah pada tahun 1917 tidak langsung membawa stabilitas bagi Yerusalem. Sebaliknya, kota ini memasuki periode baru yang ditandai oleh administrasi kolonial Inggris di bawah sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa. Dalam kerangka mandat Inggris atas Palestina, Yerusalem menjadi pusat administratif dan politik wilayah tersebut. Namun, sejak awal pemerintahan Inggris harus menghadapi ketegangan yang semakin meningkat antara komunitas Arab Palestina dan komunitas Yahudi yang terus bertambah jumlahnya, terutama akibat gelombang imigrasi Yahudi dari Eropa pada paruh pertama abad ke-20. Dan ketegangan ini semakin tajam bahkan setelahnya di salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah manusia, Perang Dunia Kedua. Memasuki era modern, perebutan Yerusalem tidak lagi semata-mata melibatkan imperium dan agama, tetapi juga dua proyek nasionalisme yang berkembang di wilayah Palestina, Zionisme Yahudi dan nasionalisme Palestina. Sejak akhir abad ke-19, pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas Yerusalem semakin tidak terpisahkan dari pertanyaan yang lebih luas mengenai siapa yang berhak atas Palestina itu sendiri. Ketegangan tersebut mulai meningkat pada masa mandat Inggris di Palestina. Pada dekade 1930-an, meningkatnya antisemitisme di Eropa mendorong gelombang imigrasi Yahudi ke Palestina. Perubahan demografis ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat Palestina yang merasa bahwa tanah dan posisi politik mereka semakin terancam. Konflik antara kedua komunitas pun semakin sering terjadi dalam bentuk kerusuhan, pemberontakan, dan bentrokan senjata. Pemerintah Inggris yang mengelola wilayah tersebut berusaha mempertahankan stabilitas tetapi menghadapi tekanan politik yang semakin besar dari kedua pihak. Situasi global kemudian berubah drastis dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, di mana dampaknya sangat besar bagi masa depan Palestina. Setelah perang berakhir, tragedi Holocaust di Eropa meningkatkan dukungan internasional terhadap gagasan pembentukan negara Yahudi.
Pada saat yang sama, tuntutan kemerdekaan dari masyarakat Palestina juga semakin kuat. Inggris yang menghadapi tekanan politik, kekerasan lokal, dan beban administratif yang tinggi, akhirnya memutuskan untuk menyerahkan persoalan Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Per tahun 1947, PBB mengeluarkan resolusi 181 yang merekomendasikan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Dalam rencana tersebut, Yerusalem tidak dimasukkan ke dalam salah satu negara, melainkan direncanakan menjadi wilayah internasional atau corpus separatum yang berada di bawah administrasi internasional. Namun rencana ini tidak pernah sepenuhnya terlaksana karena segera memicu konflik terbuka antara komunitas Yahudi yang percaya bahwa itu adalah tanah milik nenek moyang mereka dan Palestina yang melihat semua ini sebagai kolonialisme dan perebutan tanah air. Situasi tersebut mencapai titik kritis pada tahun 1948 ketika Israel diproklamasikan sebagai negara dan pecah perang antara Israel dan negara-negara Arab tetangga. Dalam konflik yang dikenal sebagai 1948 Arab-Israeli War, Yerusalem menjadi salah satu medan pertempuran utama. Setelah perang berakhir, kota tersebut terbagi menjadi dua bagian. Yerusalem Barat berada di bawah kendali Israel, sementara Yerusalem Timur, termasuk kota tua dan berbagai situs suci utama, berada di bawah kekuasaan Yordania. Garis pemisah ini juga memisahkan keluarga, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari yang sebelumnya saling terhubung. Rumah-rumah yang ditinggalkan tidak lagi dapat diakses oleh pemiliknya, dan banyak warga Palestina yang terus hidup sebagai pengungsi di wilayah sekitar atau di negara-negara tetangga. Bagi masyarakat Palestina, Yerusalem, terutama Yerusalem Timur, bukan sekadar lokasi situs-situs keagamaan, tetapi juga bagian dari tanah air historis mereka serta pusat kehidupan sosial, politik, dan budaya Palestina. Oleh karena itu, setiap perubahan status kota ini, pembangunan permukiman, penggusuran warga, pembatasan akses, maupun perubahan administratif sering dipahami bukan hanya sebagai persoalan diplomatik internasional, tetapi sebagai bagian dari pengalaman kehilangan tanah dan kedaulatan dalam sejarah Palestina modern. Situasi kembali berubah secara drastis setelah Six Day War pada tahun 1967. Dalam perang ini, Israel berhasil merebut Yerusalem Timur dari Yordania dan kemudian memperluas batas administratif kota tersebut. Pemerintah Israel kemudian menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi. Sebuah klaim yang hingga kini tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional. Sejak saat itu, status Yerusalem menjadi salah satu inti dari konflik Israel-Palestina. Pembangunan permukiman Israel di Yerusalem Timur, kebijakan kependudukan, serta pengelolaan situs-situs suci seperti Kompleks Haram Al-Sharif yang juga dikenal sebagai Temple Mount dalam tradisi Yahudi, sering menjadi sumber ketegangan dan konflik. Upaya diplomasi modern telah berulang kali mencoba mencari solusi bagi konflik ini. Salah satu upaya penting terjadi melalui Oslo Accords pada tahun 1990-an yang menunda pembahasan status akhir Yerusalem untuk negosiasi lanjutan. Namun proses tersebut tidak menghasilkan penyelesaian permanen. Ketegangan kembali meningkat dengan pecahnya Second Intifada setelah kunjungan kontroversial Ariel Sharon ke kompleks suci tersebut pada tahun 2000. Peristiwa yang sekali lagi menunjukkan betapa sensitifnya simbolisme religius dan politik Yerusalem. Dalam beberapa dekade terakhir, ketegangan tetap muncul seiring perkembangan politik dan sosial di kawasan tersebut. Persoalan status hukum kota, penggusuran warga Palestina di lingkungan seperti Sheikh Jarrah, serta keputusan Amerika Serikat pada tahun 2017 untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke kota itu kembali memicu kontroversi internasional. Hingga hari ini, Yerusalem tetap menjadi pusat spiritual bagi tiga agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, sekaligus salah satu titik sengketa politik paling kompleks di Timur Tengah. Status akhir kota ini masih menjadi salah satu isu paling sulit dalam setiap upaya mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina. Yerusalem adalah kota yang berulang kali dihancurkan, dibangun kembali, diperebutkan, dan disakralkan. Keistimewaannya tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui faktor geografis atau manfaat ekonomi secara langsung. Secara strategis, kota ini memang terletak di persimpangan jalur Levan yang menghubungkan Afrika, Asia, dan kawasan Mediterania. Namun jika dibandingkan dengan kota-kota pelabuhan besar seperti Tyre atau Alexandria, Yerusalem tidak pernah menjadi pusat perdagangan utama. Sejarawan Simon Sebag Montefiore menegaskan bahwa kekuatan Yerusalem justru terletak pada kemampuannya dalam menjadi tempat ambisi politik dan visi spiritual yang menguatkan. Dalam narasinya, kota ini bukan sekedar lokasi fisik, melainkan simbol yang mampu menggerakkan pasukan, mempersatukan kerajaan, dan membentuk identitas lintas negara. Pertanyaan mendasar kemudian muncul, apakah Yerusalem diperebutkan karena manfaat ekonominya atau karena narasi spiritual yang melekat padanya?
Karen Armstrong berargumen bahwa kesucian Yerusalem terbentuk melalui proses panjang internalisasi keagamaan. Proses ini bermula dari tradisi Israel kuno mengenai bait suci, kemudian berkembang melalui pemaknaan Kristen terhadap penderitaan dan kebangkitan Yesus, hingga penghayatan Islam terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Dalam setiap fase sejarah tersebut, kota ini dipahami sebagai titik pertemuan antara langit dan bumi, sebuah tempat di mana manusia merasa paling dekat dengan yang ilahi. Armstrong menunjukkan bahwa sakralitas Yerusalem bukanlah sesuatu yang statis, melainkan konstruksi teologis yang terus diperbarui oleh komunitas-komunitas yang menghidupi makna tersebut. Karena itu, sepanjang sejarahnya, perebutan kota ini seringkali lebih merupakan perebutan makna daripada sekedar perebutan wilayah. Namun, narasi spiritual pun tidak pernah benar-benar berdiri sendiri, selalu berjalin dengan kekuasaan. Montefiore menggambarkan bagaimana raja-raja, khalifah, paus, dan kaisar menggunakan Yerusalem untuk melegitimasi otoritas mereka. Menguasai kota ini berarti mengklaim peran dalam sejarah keselamatan. Kita dapat merasakannya dalam seluruh perjalanan sejarah yang sudah kita pelajari. Dengan demikian, kekuasaan atas Yerusalem tidak hanya membawa manfaat politik langsung, tetapi juga menghasilkan legitimasi simbolik yang jauh melampaui nilai ekonominya. Kota ini menjadi ruang proyeksi harapan sekaligus ketakutan, dipuji sebagai kota damai, sebuah nama yang sering dikaitkan dengan akar kata shalom atau salam, namun sejarahnya justru dipenuhi peperangan. Armstrong mencatat bahwa paradoks ini muncul ketika kesucian dipadukan dengan eksklusivitas. Ketika satu kelompok merasa memiliki kebenaran absolut atas ruang suci, konflik hampir tidak terelakkan. Pada akhirnya, keistimewaan Yerusalem mungkin justru terletak pada ambivalensinya. Kota ini bukan yang terbesar, bukan yang terkaya, dan bukan pula yang paling strategis secara militer. Namun, kota ini adalah yang paling syarat makna. Hidup dalam kitab suci, doa, puisi, dan memori kolektif miliaran orang. Pembahasan yang kita bahas sebisa mungkin berada dalam kerangka analitis, namun penting untuk menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil, termasuk tindakan yang mengarah pada penghancuran kelompok manusia, tidak dapat dibenarkan dalam kerangka etis apapun. Mari menutup pembahasan ini dengan penyair Palestina, Mahmud Darwish. Di Yerusalem, maksudku di dalam tembok kota tua, aku berjalan dari satu zaman ke zaman lain tanpa ingatan yang menuntunku. Para nabi di sana berbagi sejarah tentang yang suci. Mereka naik ke langit lalu kembali dengan lebih sedikit keputusasaan dan lebih sedikit kesedihan. Karena cinta dan damai itu suci dan akan datang ke kota ini. Terima kasih.